Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Kak David ya bisa masuk di kelas 9A di mata pelajaran akidah akhlak. Namun alangkah baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran pada kesempatan siang hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini siapa yang sudah masuk? Pepi sama? Pepi kenapa? Sakit. Bagas? Halangan. Bagas kenapa mas? Bolos. Tanpa keterangan. Yang kita doakan yang sakit cepat sembuh. Yang tanpa keterangan biar dapat hidayah. Beda ya. Silakan teman-teman dikeluarkan buku akidah akhlaknya. Dikeluarkan. Mana? Pulpennya sekarang. Baik teman-teman, kemarin kita sudah belajar bab 1 tentang kita beriman kepada hari kiamat, ya bab 1 kemarin. Sekarang kita lanjutkan ke bab 2, yaitu sudah terpampang di depan, iman kepada qada dan qadar. Teman-teman, saya ingin tanya, beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Bagus, rukun iman yang ke-6. Nanti gini ya, saya jelaskan dulu sampai selesai, kemudian nanti sesi nulisnya ada di akhir. Gitu ya. Sekarang kita belajar bab baru tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa kalian nantinya dapat mengetahui pengertian qada dan qadar. Itu yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil naqli. Naqli itu dalil yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Dan ahli, dalil yang berasal dari akal manusia. Tentang apa? Tentang qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan perbedaan. Bedanya apa toh? Antara qada dan qadar. Itu tujuan pembelajaran yang ketiga. Kemudian yang keempat, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir jelas, setiap kali kita pembelajaran pasti ada hikmahnya. Apa itu hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Silakan boleh ditulis kalau ini. Tujuan pembelajaran itu paling awal. Ya, ini ditulis dulu. 1 sampai 5. Ya sudah, yang belum nanti bisa menyontek temannya yang sudah selesai. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran sudah. Nah, perhatikan. Kita ke pengertian. Nulisnya akhir aja ya. Nulisnya di akhir aja. Nanti akan saya ulangi lagi. Silakan perhatikan di depan. Nah, silakan perhatikan di depan. Pengertian qada dan qadar. Kita yang A dulu. Pengertian qada
berasal dari bahasa Arab ya ini. Kelihatan nggak dari belakang? Berasal dari bahasa Arab qada yakti qadaan, yang berarti memutuskan sesuatu, memutuskan suatu perkara dengan ucapan atau perbuatan. Itu qada secara bahasa. Besok ada soal ini. Secara istilah, qada berarti putusan Allah tentang sesuatu perkara sejak zaman azali. Azali itu apa? Sebelum adanya alam semesta. Ya, sebelum alam semesta itu sudah diputuskan oleh Allah. Zaman azali namanya. Kita lanjut yang kedua, B. Kita ke qadar. Qadar sudah, qadar. Qadar berasal dari bahasa Arab qadara yaqdiru qadar. Sebenarnya bahasa Arabnya ada, tapi saya singkat pakai Latin aja biar kalian paham. Yang berarti kuasa mengerjakan sesuatu. Ya. Secara istilah qadar berarti ukuran atau aturan yang diciptakan Allah untuk suatu perkara. Iya, itu pengertian qadar ya. Mengenai tentang pengertian beriman kepada qadar dan qadar. Jadi segala sesuatu itu pasti ada sebab dan akibat. Contohnya tadi menciptakan Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan ayah Abdullah dan Ibu Siti Aminah. Itu termasuk qadar dan qadarnya Allah. Lanjut, kita ke TP yang kedua. Siswa dapat mengetahui dalil nakli. Nakli itu dari Al-Quran maupun hadis. Ada di Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Segala sesuatu itu tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada ukurannya. Ya. Di dalil lain di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itu dalil naklinya. Ya. Paham sampai sini dalil nakli? Kita ke dalil akli. Dalil yang menurut akal. Akli itu akal. Sekarang kita berpikir, takdir seperti yang saya sampaikan tadi mas, ya, nek wis kodok itu takdir yang nggak bisa dirubah. Contoh, saya David, ya, aku wis bilang laki-laki, yo wis, semisal arah berubah neng perempuan, mungkin saja, tapi itu menyalahi aturan dari Allah. Kita berasumsi dari akal pikiran. Api itu benda panas. Tanah sifatnya padat. Air laut rasanya benda asin. Ini kodok. Dan kodoknya orang yang ingin pintar harus belajar. Nek pengen sugih ya jadi semua takdir itu baik qada maupun qadar itu sudah diatur oleh Allah sesuai dengan ketentuannya. Jodoh rezeki mati itu yang termasuk takdir itu. Kita nggak tahu, kita hanya berusaha. Bisa nggak Pak dirubah? Bisa. Jodohmu ini semisal dukai ya seyani.
Rezeki juga diusahakan. Itu kodar. Itu dalam lanjut. Nah. Jadi ini saya kudu ngerti kalian. Sesone ujian merah dulu. Ini. Pasti Ciko bingung nih. Pak, bedanya kodar ini kok? Aku jadi bingung Pak. Nanti ada pertanyaan seperti ini. Bedanya kodar karo kodar ini apa Pak? Kan kode-kode takdir. Tadi sudah saya jelaskan. Kodar itu pasti semes kasunyatan. Sudah terjadi. Ya. Sedangkan kodar itu sebelum terjadi. Isinya berubah. Keadaan nek kodar itu sudah terjadi atau tidak atau sulit diubah. Amel diubah. Ya, tapi nek kodar belum terjadi, orang kasunyatan iso diubah, diikhtiarkan atau diusahakan. Minimal diusahakan. Kowe lagi mengenai usaha, kemudian sikap. Teman-teman, kodok itu kan sudah terjadi, ya kan? Kalau sudah terjadi, ya itu misalnya kalian jangan pernah mengeluh. Perhatikan, kalian jangan pernah mengeluh ketika kalian merasa insecure. Ya, aku rasa ayu deh. Wah, aku rasa benar deh. Karena itu bagian dari kodok, ketetapan Allah. Sikapnya apa? Sabar, ikhlas, ridho, tidak protes. Rasa protes. Wes aku bangga kalau aku ini oke. This is my life. Enjoy your life. Itu kan. Tuh. Sikapnya yang begitu bersyukur. Alhamdulillah gue ini loro, lipat loro, dijajal bekan, mangan di Cina. Itu kan. Itu termasuk kodok. Ketetapan. Kemudian kalau kodarnya apa? Kalau kalian merasa gini, Pak, saya tuh rasa aku ora pinter Pak. Aku goblok dhewe karo kanca-kancaku. Loh, nek kalian merasa goblok dhewe, merasa kurang pede dhewe, apa yang harus kalian lakukan? Nek kalian merasa kurang pinter yo sih mau belajar. Nek kalian merasa wah aku sesok main ketok rada apik nih tak maca yang nganggo apa jenenge nganggo apa apa nek perawatan muka itu nganggo skincare jadi mana bulu skincare wes main ketok sene ya main ketok ayu titik misalnya itu jadi menjelaskan ini termasuk kodar. Ya, lanjut. Berdoa. Yang mesti sinau, sesuatu kan ujian nih. Nek kalian bisa mengubah itu menjadi nilai yang bagus, itu termasuk kodar. Jangan wah udah dicekuak lagi sesuatu ini. Jangan. Tapi berusaha belajar. Pokoknya aku sesuatu dicekuak dua kali. Men nanti iso ketompo nang SMA ono satu. Amin, ya Allah. Itu punya cita-cita segini sisa. Gitu. Tadi sudah saya contohkan. Kodok itu wes terjadi sakit. Ini aku loro. Ini kodok. Jadi saya itu udah sakit itu sudah kodok. Wes loro pi. Lapar loro. Jangan loro apa? Menjaga kesehatan agar tidak sakit. Ya, dan itu termasuk apa? Kodoknya dia udah sakit hati nih. Dia nggak sakit hati sebelum kejadian itu termasuk kok.
Ngono, Pak. Nek wis kodan, wis kelakon, wis loro ati, wis ra iso dadi siji, isone kono. Terus kalau sudah menerima beriku kita baru boleh ya tuh paham ya. Kita lanjut. Contoh perilaku beriman kepada kodok saya tanya sekarang untuk memperdalam pengetahuan kalian. Kodok tadi takdir sing iso dirubah ora iso dirubah. Yang bisa dirubah tidak bisa dirubah. Kodok loh. Yang bisa dirubah atau tidak bisa dirubah itu? Tidak. Kalau tidak bisa dirubah, salah satu solusinya apa? Tetap sabar ketika sakit. Misalnya kau sabar, narimo. Terima dipandu. Yang ketiga, tidak menyalahkan Allah. Istilah apa yang ini deh? Misal nih kalian kehilangan barang, kehilangan duit, misalkan, wah ini malah kehilangan duit, guru sekolah ini, jangan gitulah. Jangan menyalahkan, itu termasuk panggilan Allah. Ya. Kemudian ridho ketika gagal. Misal kalian gak dapat ranking 1, gak usah mengeluh, ridhokan aja, besok berusaha lagi. Yang kelima bersyukur. Jadi hari ini masih bisa bernapas. Alhamdulillah. Sukses, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Diberi rezeki, alhamdulillah. Kemudian menenangkan hati ketika rencana berubah karena hujan atau kendala. Itu ya, itu termasuk kodok. Sekarang kita lanjut ke kodar. Kalau kodar yang bisa dirubah atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Sekarang perhatikan. Kalian kalau pengen nilainya bagus, besok ketika udah ujian kalian belajar sebelum ujian. Nah, iso nyampe nilai 80 itu bisa, asal kalian berusaha. Sisanya berjuang. Tiada usaha tanpa kemudian menjaga kesehatan, olahraga, makan gizi, menjaga kebersihan. Ben gak apa, ben gak sakit. Yang ketiga, bekerja keras mencari nafkah secara halal. Ini sudah berkeluarga. Ya, boleh sing halal ora tolong. Bisa. Kemudian yang pengen hidupnya enak, besok mulai dari sekarang silahkan untuk menabung. Kalian yang sudah, misalkan ya kalian sudah kerja nih di pinggir pantai, di fotografer, misalkan. Bapak kita ini cara ngono. Sesuk iki bakalan kami untuk aset masa depan. Kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan dan rezeki. Kemudian ini yang sering berhati-hati yang cowok. Nih, berhati-hati di jalan, memakai helm dan menaati aturan lalu lintas. Jangan lupa cerita. Apa? Jangan lupa. Oke. Boleh ya? Boleh ketangkap polisi maksudnya.
Ya, itu ya. Oke. Lanjut, apa ini? Terakhir 5. Jam berapa ini? Jam berapa? 4. Terakhir ya. Oke, terakhir. Lihat. Dari depan. Terakhir, kelas. Hikmah. Apa sih Pak yang kita dapat ketika kita itu beriman kepada qadar dan qadar? Perhatikan. Yang pertama, nek kowe wis iman karo qadar karo qadar. Biasanya wong sing wis beriman karo qadar itu sikape sabar lan ikhlas. Sabar lan ikhlas. Nek kowe ora iso ikhlas, berarti kowe ora iman karo qadar no. Ikhlas no. Sesuk lagi dulu. Ikhlas. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk bekerja. Ojo malas-malasan. Karena Allah menilai sebuah usaha. Pasti usahanya berhasil. Yang ketiga, ini sering ini. Perhatikan ya cewek-cewek. Menghilangkan sifat sombong. Ojo pernah sombong ya. Karena semua itu hanya tipan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan optimisme. Kemudian kelima, menjaga hati dari rasa putus asa. Takdir, sebab takdir selalu berada dalam kehendak Allah yang maha bijaksana. Jadi saya ini pesanmu Syarifah, bagi siapapun yang ini sakit hati, tidak semua hal yang menyakitkanmu itu akan berubah jadi sakit. Kadang kamu hanya ditundakan saja untuk kebahagiaan selanjutnya. Tapi tenang ya, kamu menganggapnya segalanya, tapi sesuatu harus mengusahakan. Yang terakhir, menjadikan hidup lebih tenang. Kalau kita sudah beriman dengan qadar dan qadar, ya. Baik, selesai. Oke teman-teman semua, karena ini sudah jam 1:30 ya, di sini lesnya Pak Erwin ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai sini ada pertanyaan? Nah untuk PPT ini saya kirimkan ke Mbak Fatimah. Nanti bisa disana teman-teman, biar dipelajari. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhir apa pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.